Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pengarso Ketua Yayasan Al Anwar 3 Dr. Haji Aufal Marom, Pengarso Ketua Saiwar Dr. Haji Abdul Ghafur, wonten Pak Tantowi, wonten Pak Najib, dan dengan hormati Pak Ridwan, dan dosen guru yang kula hormati. Niki kula berbeda mek kaji kapit sing grogi. Kula niku mboten grogi. Mriki niki santri niku Jopur ke santri kula, terus kula ngajar di sini. Mboten grogi tapi mangkel, mergi seneng mulang kan pidato. Terus kula niku seneng mulang, niku mboten seneng pidato. Tapi nggih justru kalau mboten seneng pidato niku nek pidato ganjaran kula gede. Alamate wong apik iku nglakoni barang sing ra seneng. Terus hubbatil jannah bil makarih. Sebab niku wonten santri sing nyanyi-nyanyi kula nggih niki memulai perbandingan mazhab. Niku santri ra julang ngaji, julang nyanyi iku dadi opo. Tapi kula niku yakin Gus Jofur niku wong pinter banget. Mungkin alasane ben seneng isane nyanyi ya ben nyanyi. Penting wong tuane syukur mergo anake lulus. Mergo umpama dites iku ya meruntus tenang. Terus kula niku sering nak mulang niki kula matur teng Gus Jofur. Kula nak mulang niku sering cerita. Kula nak nekani wisuda iku ngrasa dosa. Mergo kowe iku rong pinter. Iku jenenge syahadatus zur, kesaksian palsu. Wong rong pinter kok diwisuda. Niki tasik iki. Tapi tangan-tangan kowe yo pinter. Bandingane niku sing urung sak ngisore ora pinter. Kula riyen yo kalan Gus Jofur gak ada kanca. Nung wakale ra karuan. Singkat cerita niku MGS kirim surat, pengurus kirim surat. Gurune itu senangnya bukan main karena teguran itu sampai orang tuanya. Bocahnya tenang Pak Mas. Bareng ditakoki, "Kenapa engkau tenang?" "Bapak kula nu buta huruf." Akhirnya nggih, mboten ngefek. Terus memang dalam banyak hal niku wali murid niku di era modern mesti pinter muridé. Mboten kok mungkin tapi mesti. Mergi misalnya kasus kula kiai nggih mboten gadah gelar. Mengke sing gadah gelar nggih tinggi anaknya. Kula sebagai kiai Quran itu sering ada wali murid itu menangis. Tak tanya, "Kenapa jenengan menangis?" Kula maca Quran mboten saged, tapi anak kula nu hafal Quran. Begitu juga banyak di kampung-kampung yang nyuwun sewu orang tuanya itu awam, tapi anaknya saged ngaos teng setek. Makanya cerita yang paling populer di murid-murid Bajuber niki saya diundang sebagai kiai, terus kalau cerita hasil kiai bukan sebagai akademisi. Cerita yang paling populer di murid-murid Bajuber itu dulu ada, ini saya ulang-ulang di mana-mana karena itu Bajuber senang cerita itu. Yang bisa merubah nasib itu ya pendidikan. Itu ada kiai top santrinya banyak. Terus kata murid-muridnya secara khusus pasti orang tuanya lebih pinter. Ternyata orang tuanya dolan itu serokokan, gue nyingkrang, semuanya nggak priayi sama sekali. Masih ditakwil, cara model jadab. Jadab itu perilaku yang nggak normal tapi dianggap gadah. Suatu saat itu nggak bisa ditakwil lagi karena kencing dekat musola. Apa ya kiai ini? Akhirnya nggak ada yang kuat tanya sama kiainya. "Pak Yai, tak pikir jenengan alim itu bapak jenengan banget alimnya. Ternyata kencing dekat musola. Loh, bapakku itu pinter banget. Karena punya keputusan saya disuruh mondok itu pinter banget. Sing goblok ku mbahku." Karena mbahnya nggak mutuskan anaknya mondok sehingga anaknya perilakunya seperti itu. Nah, bapakku pinter banget. Punya keputusan terbaik. Yang punya akibat saya pinter seperti ini. Ya aku di pondok no. Wes aku yang pinggir dalam musola lah, penting pinter. Mereka mutuskan saya mondok sampai alim. Sing goblok ku mbahku. Mereka gak mutusno mondok. Terus monggo jenengan nyalano sinten terserah. Yang penting niku ana sing disalah. Biasanya ngoten. Terus kedua kalau pesen tak ngaji itu sing tenanan. Niki kula boten cerita sombong. Saya itu di Jogja itu ngajar Bukhari. Dulu tuh nggak kebayang di UI ada pengajian Bukhari. Tapi saya dulu itu terinspirasi oleh Imam Haromen. Imam Haromen itu marah semarah-marahnya karena Mekah yang kota suci pendidikannya melemah, ilmu tidak hidup. Sehingga beliau yang orang Irak, gampangannya yang Irak pindah ke Mekah.
Beliau Ihyaul Ilmi di Mekah sampai masif. Kemudian pindah di Madinah juga sampai masif. Sampai beliau digelari Imamul Haramain yang menghidupkan Mekah dan Madinah. Saya dulu berkeyakinan ketika di Jogja, suatu saat pasti ilmu itu diantaranya dikembalikan pada saya. USDR, pokoknya yakin, hakul yakin. Sampai saya ditegur sama temen di Jogja itu, biasanya Gus gak pasti seneng ngaji Bukhari, ngaji Jalalain. Pas itu jawab saya juga ya agak-agak jumawa. Oh itu orang keramat, aku orang keramat. Sebenarnya saya bilang keramat itu bukan masalah kesombongan atau arogan juga. Saya itu yakin, hakul yakin. Allah itu berkehendak baik li hadil ummah karena menghormati Rasulnya, kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fasilitas hadil ummah adalah latas tami ummati ala dolalah. Umat ini tidak akan dibiarkan sesat. Jika saya yakin, hakul yakin, termasuk di Indonesia, agama ini tetap dipegang ahlinya. Sebab itu di sini di Setai itu ada anak Papua, anak Aceh, macam-macam ini ngaji. Dan barokahnya ngaji ini ilmu tetap bersanad, tetap sesuai aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang didawahkan ulama dulu. Tapi kalau kita tidak ikut Ihyaul Ilmi, maka ilmu dipegang mereka yang tidak nekuni ilmu. Dan itu awal dari kehancuran. Makanya saya mohon anak-anak yang di wisuda ini jangan gembira terus lewat nyanyi saja, itu enggak. Gembiralah dengan ilmu. Ilmu itu mudah. Saya sering matur Gus Sofur, ilmu itu mudah. Ngengel-ngengel itu dosanya. Semua ngengel-ngengel. Oh ratu lulus, tapi kok bangga. Oh yuk, padahal ilmu itu itu gampang. Kalau harus sering menyatakan gampang itu begini. Karena kita ingin jadi dokter atau profesor atau ingin jadi kitab itu malah jadi repot. Padahal kalau jadi pendiri itu lebih gampang. Saya sering nyatakan gini, kata orang banyak, saya ini kan kiai besar. Tapi saya ini sering istighfar karena gara-gara kiai besar itu kalau saya pidato di masjid itu disangoni, mungkin ya uang kotak cukup polos disangoni saya. Itu penuh dengan hisab. Saya termasuk kiai yang termasuk jenis lomo sama banyak orang itu karena ya lebih hisab, kotak-kotak masjid disangono. Sementara yang anak-anak Stewar yang di pedalaman sana itu nggak ada yang menghormati. Mungkin masjid belum ada, madrasah belum ada. Barokahnya belum ada itu punya tanah kecil diwakafkan, punya uang sedikit diamalkan. Sehingga makomnya itu pendiri, bukan mendapat. Makanya saya andekan belum kadung jadi kiai besar, mungkin saya mulai jadi kiai kecil. Setiap orang mau hisab. Ijek juhol itu kan pendiri. Kata sekolah itu juhol itu kok bukan ngerti. Artinya gini, kalau kita berpikir objektif, sebenarnya teman-teman yang hidup di pedalaman, yang cara lahir dari kampung kita, itu orang-orang yang luar biasa. Karena makomnya makom muassis. Ini buatan nyinggir diri apapun, buatan kepikiran deh, kenaikan pangkat, kenaikan nopo maling, melok nopo, buatan. Nah, dengan pengakuan seperti ini, maka semua alumni kita, alumni Al-Anwar 1, 2, 3, sampai semua alumni Pondok Sarang, alumni semua Pondok Indonesia, itu kita beri skor sukses. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka terus ini GRT, ini GRW, ini kecamatan, nasional. Dulu diantara marahnya Mbah Maimun yang sering diutarakan ke saya, kata Mbah Mun tuh malon gitu. Saya masih ingat bahasanya. Malon, ono kiai lokal, kiai nasional. Karena sebenarnya kiai lokal dia. Pas itu beliau itu sering ada polemik nasional, yang kiai lokal punya takbir, yang kiai nasional ikut tren. Bangun marah besar karena perbandingannya itu hak sama tidak hak, bukan lokal sama nasional. Ini yang anak-anak harus ngerti. Saya itu merasakan, saya ini kan tidak punya gelar apapun, tapi ketika saya memastikan kalau rofa dibaca rofa, kalau nasab dibaca nasab, kalau jer dibaca jer, kalau maknanya Bukhari ini seperti ini sesuai di kitab Fathul Bari. Singkat cerita itu disepakati oleh pihak UI yang boleh ngajar Bukhari itu saya, dan akhirnya saya ngajar, pernah ngajar lama di masjid Jamek, di masjid utama UI. Jadi saya mohon SDM-nya teman-teman ini ditata betul, jangan studi wisuda terus dianggap sukses ngelabui orang tua ini ampun, pokoknya harus sampai alim. Anda bisa ngelabui orang tua, Anda nggak bisa ngelabui saya, karena saya guru Anda. Jadi harus tobat betul di bab SDM.
Niki boten ngamuk di cerita mawon. Salah itu undang. Jadi kalau boten kepentek tapi karena menurut saya kecakapan baca kitab yang tahqiq itu memang tinggal kita yang nukuni betul di pesantren. Saya punya pengalaman banyak hal di beberapa perdebatan Islam. Ternyata berkahnya tadi yang digulirkan Pak Tantowi tadi perbandingan mazhab. Ketika kita ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih, itu ketemu orang yang paling ekstrim dengan tanda kutip, itu tetap kita ini unggul. Dulu pernah diperdebatkan gimana hukumnya posisi perempuan, ya banyak Kapolsek dan di pada Koramil. Itu dipertanyakan, perempuan itu tidak boleh di wilayah publik kayak jadi polisi gini. Terus teman-teman di pesantren yang ngaji usul fikih, ngaji kaidah fikih itu cerita keluarnya polisi itu kadang nangani nyuwun sewu perempuan yang nyuwun sewu nakal, misalnya pengedar narkoba. Dan kadang nyuwun sewu disembunyikan di tempat paling sangat privat. Itu kalau semua polisi cowok terus gimana? Akhirnya ya terus mikir. Begitu juga menyangkut profesi perawat, profesi dokter putri dan sebagainya. Berkahnya kaidah-kaidah fikih itu kita tidak pernah berhenti bisa menjawab. Terus yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, yang terakhir cerita Mbah Maimun. Mbah Maimun itu dekat sekali sama tokoh-tokoh politik Jakarta. Yang lelaki maupun yang perempuan itu dekat sekali. Saya pernah di Dewi Bangun, besok lebih tahu tentang ini. Beras, tapi aku senang tokoh-tokoh nasional. Padahal ya wongnya macam-macam. Kamu tidak pernah bahasa kasar bilang macam-macam. Bilangnya hanya wongnya ya macam-macam, wong akeh. Putih ya gitu. Kalau digandeng, dia urut no dosa paling gede apa? Saya jawab al-isyrak billah, qatlul mu'min, al-zina dan seterusnya. Lah iya, nah aku ora rukun sampai tokoh-tokoh nasional Indonesia keos. Indonesia aku perang. Nak perang itu dosane qatlu saling bunuh. Lah nek ora perang ra kepenak. Paling banter wong Indonesia ya cirokan ngono wae. Kata bapak iku kok diistighfari. Jadi ternyata di balik rileknya beliau berteman sama tokoh-tokoh nasional itu ya hanya karena fikih beliau nggak boleh Indonesia terjadi yaktulu ba'dhum ba'dha, saling bunuh, saling intimidasi, saling tadi yang dikatakan Pak Bupati, saling teror, saling menghujat. Nah, implementasi fikih seperti itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ahli fikih betul. Kemudian dalam aplikasi keseharian kayak ada apa-apa bilisani kaumi. Maka kata Imam Ghazali, makalah di antara makalah beliau paling terkenal itu wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Mengelola publik dengan gaya banyak orang itu adalah keharusan seorang nabi. Jadi kalau kumpul-kumpul ya makan-makan. Kalau pendidikan supaya keren ya ada wisuda. Pokoknya kayak umumnya orang. Wasairu bisairi du'afa daruratul anbiya. Jadi para nabi yang orang-orang luar biasa itu ngelola itu ya kayak umumnya orang. Kalau kompetisi jadi presiden ya lewat dipilih. Kompetisi jadi bupati ya sama kayak umumnya orang. Jangan karena kita yang paling soleh misalnya terus merasa ya harus saya karena saya paling soleh. Enggak, itu udah umumnya orang. Ukuran seperti itu udah umumnya orang. Umumnya orang ya suka ngangkat yang dipilih orang banyak. Sehingga kemenangannya itu disepakati banyak orang. Dan itu bangun sering ngertikan. Jadi ini pesan sama anak-anak karena saya ada pidatoni para kiai, para dosen. Anak-anak menerapkan ilmu itu harus sampai nurayyam sidi fintas. Mungkin sebagian teman-teman tidak punya pondok, tidak punya madrasah, tidak punya yayasan, tapi tetap nurayyam sidi fintas. Kamu punya ilmu, kemudian orang di sekeliling Anda itu nyaman. Anak kamu nyaman, istri kamu nyaman, tetangga kamu nyaman. Karena Nabi pakai ukuran sosial itu siapa orang mukmin? Man aminahun nas bawa iko. Siapa orang muslim? Man salimal muslimun bilisani wa yadi. Nabi itu pakai ukuran sosial itu mukmin itu siapa? Orang yang sekelilingnya merasa aman, tidak terancam oleh dia. Orang muslim itu siapa? Orang yang orang lain itu aman dari buruk mulutnya atau buruk tangannya, buruk kekuasaannya. Nah, saya mohon anak-anak ini ukurannya gampang. Man hawalai, orang sekeliling Anda nyaman. Jika dulu ada metode kiai itu begini, ada santri itu sering kodok subuh. Yang satu sergap jamaah, itu yang ditakdir kiainya yang sergap jamaah. Ini sekaligus ilmu bagi mungkin teman-teman yang belum tahu. Terus kita tanya santrinya, loh saya ini sergap jamaah kok jenengan takdir, yang kodok di kamar kok tidak jenengan takdir.
Karena kamu egois, kamu ingin jadi soleh sendiri, gak peduli sama yang lain. Berarti yang salah itu kamu. Ya maksud kula ini bila mahasiswa, akhirnya pinter salah dosen, tenang mawon. Boten maksud. Karena kesalahan itu pasti. Nah ini kiai yang bijak. Alasannya kita tanya, saya masih menangi kiai tadi. Kenapa? Nabi nganti dadi nabi ya kon ngurusi wong, orang ngurusi awake dhewe. Lah nek jamaah dhewe saleh dhewe akeh tunggale. Karena untuk jadi orang baik itu harus membaikkan orang lain, menjadikan lebih baik. Ya, ngoten mawon sesuai kepinginan Gus Gofur, keinginan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.